Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pemirsa Al-Muzani TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua di hari ini dan di hari-hari kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam merintis kehidupan ini sehingga kita bisa mati di atas Islam. Insyaallah kita harapkan demikian. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dari kajian kita kitab Fadlul Islam dengan syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang kita sudah mendekati penghujung dari kitab ini. Ya, mungkin kalau malam ini tidak selesai karena sedikitnya waktu menjelang Isya, mungkin akan kita selesaikan pekan depan insyaallah. Ya, kita masuk sekarang ke bab Maja'a fi Ghurbatil Islam wa Fadlil Islam. Itu bab tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Keterasingan Islam dan orang-orang yang asing karena dia berpegang dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW beliau dahulu memulai dakwah ini sendiri di Mekah. Berimanlah keluarga beliau, istri, ya, kemudian keponakan beliau Ali bin Abi Thalib, ya, semua yang di keluarga beliau beriman. Adapun yang di luar berimanlah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bilal bin Abi Rabah. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW mendakwahkan ini sendirian, beliau ditanya, "Man ma'aka ala hadzal amr?" Siapa yang bersama engkau dari dakwah ini? Kata Nabi SAW, "Hurrun wa abdun." Yaitu seorang hamba yang merdeka, maksudnya adalah Abu Bakar, wa abdun, dan seorang hamba yang menjadi budak, yaitu maksudnya adalah Bilal. Maka tidak ada yang bersama beliau kecuali dua orang saja di luar keluarga beliau. Kemudian beliau berdakwah menghadapi rintangan sebagaimana yang kita ketahui dari goresan para ulama di kitab-kitab sirah. Ya, terjadilah berbagai intimidasi, fitnah, pengusiran, ancaman pembunuhan, diperangi dan seterusnya hingga beliau hijrah, dan beliau akhirnya mendakwahkan Islam ini diikuti oleh banyak orang. Sampai Allah Taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa raitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan ketika pertolongan Allah, kemenangan telah datang kepada engkau wahai Nabi, engkau melihat orang-orang telah masuk Islam berbondong-bondong. Namun awalnya Nabi SAW memulainya sendirian. Tapi ini yang akan kita baca mengenai bab keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing dalam Islam. Bukan yang terasing karena nyeleneh, tapi terasing karena berpegang dengan Islam. Kita langsung saja masuk saja. Tafadhol dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi ghurbatil islami wa fadlil ghurabai wa qawlihi ta'ala, فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون. Baik, Allah Ta'ala berfirman, ya, mengapa tidak ada minal qurun, dari sekelompok umat di kurun ini, yang min qablikum, sebelum kalian, yang ulu baqiyatin, yang mereka memiliki keutamaan, yang mereka yanhauna, yang mereka bisa mencegah anil fasad fil ard, yang mencegah kerusakan terjadi di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut agar ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Istamir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba'i, rawahu Muslimun. Baik. Dari Abu Hurairah secara marfu' maksudnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini ucapan Abu Hurairah namun disandarkan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, Badaul Islamu ghariban, Islam itu datang dalam keadaan gharib, terasing karena berpegang teguh dengan kebenaran.
wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali sebagaimana Islam itu dimulai, yaitu terasing ketika berpegang dengan kebenaran. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Atau tuba ini juga dimaknai syajaratun fil jannah, maka dia akan mendapatkan pohon di surga. Maka inilah anjuran untuk berpegang teguh dengan Islam walaupun orang-orangnya sedikit, dan dalam Islam tidak mengenal namanya apabila banyak maka itu benar. Tidak demikian. Yang jadi acuan tidaklah demikian. Bahkan yang banyak itu umumnya yang keliru. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan Allah banyak sekali berfirman di Al-Qur'an, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi yang jadi acuan bukan karena sedikit yang mengikutinya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku beliau yang lain, yaitu semisal Masail Jahiliyah, beliau menerangkan bahwasanya ciri-ciri orang jahiliyah, mereka mengacu kepada banyak atau sedikit pengikutnya. Kalau pengikutnya sedikit, mereka akan menilai bahwa dia adalah salah. Tapi kalau pengikutnya banyak, maka mereka akan menyatakan pengikutnya ini adalah benar. Tafadhal dibaca lagi. Wa rawahu Ahmadu min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi qila manil ghuraba'u qala an-nuzza'u minal qabaili wa fi riwayatin alladzina yasluhuna idza fasada an-nasu. Baik. Kemudian hadis berikutnya yang Syekh Muhammad bin Abdullah bawakan, yaitu hadis riwayat Ahmad, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fihi qila manil ghuraba. Terkait hadis ini Ibnu Mas'ud ditanya, siapakah itu orang-orang yang ghuraba, yang dianggap asing? Maka beliau menyatakan an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang asing yang diantara kabilah-kabilah. Lanjut. Wa rawahu Ahmad min hadithi Sa'id bin Abi Waqqas wa fihi fatuba yawma idzin lil ghuraba'i idza fasada an-nasu. Baik, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan siapa itu al-ghuraba, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yang mereka melakukan perbaikan ketika orang-orang merusak, ketika rusaknya manusia, mereka mengadakan perbaikan. Rusaknya akhlak mereka, norma mereka, agama mereka, maka ada orang-orang yang tetap mengadakan perbaikan dalam agama ini, mereka lah al-ghuraba. Terus lanjut. Istamir. Walid Tirmidzi. Oh, yang bawah belum tadi ya? Khalas. Ya, khalas. Fatuba. Yang berikutnya warahu Ahmad min hadis Abi Waqqas. Ini belum dibaca tadi. Fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas. Berbahagialah pada hari itu orang-orang ghuraba yang dianggap asing apabila telah rusaknya manusia. Lanjut. Walid Tirmidzi min hadis Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi fatuba lil ghuraba'i alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Nah, berikutnya dari riwayat Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, ya, dikatakan siapa itu ghuraba, fatuba lil ghuraba, yang berbahagialah orang-orang yang terasing, yaitu mereka yang yuslihun, yang mereka melaksanakan islah, perbaikan, ma afsadan nas min sunnati, mengadakan perbaikan sunnahku yang dirusak oleh manusia. Maka mereka mengembalikan sunnah, menjelaskan sunnah kepada umat. Ketika bid'ah telah merajalela, kesyirikan merajalela, dan segala macam penyimpangan merajalela, maka ya, orang-orang yang ghuraba ini mengembalikan ajaran sunnah Nabi yang benar kepada umat, sehingga umat dapat mengenal sunnah lagi. Mereka lah al-ghuraba. Lanjut. Wa an Abi Umayyah qala sa'altu Aba Tha'labah al-Khushaniyya radhiyallahu anhu kaifa taqulu fi hadhihi al-ayati ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Qala ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkari hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsika wada'anka al-awwama. Wada itu keliru. Wada fil amr. Naam. Wada'ankal awam fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum qila minna am minhum qala bal minkum rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Masya Allah. Kemudian dari Abi Umayyah dia menyatakan, Sa'altu Aba Sa'labah, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, ya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri-diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka man dhalla, man ini man mausul bi mali raf'in sebagai fa'il dari yadurru. Maka orang-orang yang tersesat itu tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian. Idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang tersesat tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian. Kemudian Abu Sa'labah menjawab, amma wallah, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran. Sungguh engkau telah bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Ini bukan bentuk tazkiyah terhadap diri sendiri, namun sebagai bentuk agar sang penanya yaitu Abi Umayyah tidak bertanya kepada yang lainnya yang tidak mengetahui. Kenapa demikian? Karena Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, beliau sahabat, beliau bertanya langsung kepada Nabi SAW tentang makna ayat ini. Adapun kalau sang penanya yaitu Abi Umayyah bertanya kepada selain beliau dari kalangan selain sahabat, dikhawatirkan mereka akan berfatwa, berbicara tanpa ilmu. Karena Abu Sa'labah pernah bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau menjawab, Sa'altu anha Rasulullah, aku pernah bertanya tentang makna ayat ini kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau menjawab, Badi'tamiru bil ma'ruf, jagalah diri-diri kalian. Jagalah diri-diri kalian, maka orang-orang yang tersesat tidak akan memberikan mudarat kepada kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Maka sebagian orang menyangka ini, jadi sebelum kita bacakan hadis ini, sebagian orang menyangka apabila dia telah merasa soleh, maka dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga mereka memaknai ayat ini, perhatikan, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ya, jagalah diri kalian, maka orang yang tersesat tidak akan memberikan mudarat kepada kalian. Nah, sebagian orang memahami, ya, dengan ayat ini berarti mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup pikirin diri sendiri. Ini pemahaman yang keliru. Ya, dijelaskan nanti oleh Syekh bin Baz di syarah. Para ulama yang lain semisal Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan demikian. Oleh karena itu, Nabi SAW menyatakan, jagalah diri-diri kalian, ya. Orang yang sesat tidak akan memberikan mudarat pada kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Kata Nabi, makna ayat ini, bali'tamiru bil ma'ruf. Bahkan kalian mesti tetap amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan kepada manusia. Ya, kalian mesti tetap memberikan peringatan kepada manusia. Ya, yang ma'ruf, wa tanahau, bukan wa tanahu ya. Di situ tanahu ya, ditulisnya ya. Ya. Kalau yang di buku Ta'liqat Baziyah tanahu ya. Tanahu. Ini keliru. Yang benar tanahu. Dan kalian tetap mencegah orang-orang masyarakat anil munkar, dari kemungkaran. Inilah mereka yang ghuraba. Ya, yang mereka yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, kata Nabi. Hatta idza ra'aitum syuhan mutta'an.
muta'an. Hingga apabila kalian melihat kekikiran itu menjadi sesuatu yang telah ditaati. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'saratan, dan dunia yang diprioritaskan oleh orang-orang. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan orang-orang kagum, setiap orang yang memiliki pendapat kagum dengan pendapatnya sendiri. Fa 'alaika bi nafsik, maka wajib bagi engkau menjaga dirimu. Wada', kalau di ta'liqat baziyah ditulis wada'ah, ini keliru. Fi'il amr dia wada'a yada'u da'. Wada'ankal awammah, tinggalkanlah orang-orang awam. Tinggalkanlah orang-orang awam yang mereka berbicara tanpa ilmu. Ya. Ini bukan maknanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tetap amar ma'ruf nahi munkar. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabr, maka di balik kalian ada hari-hari penuh kesabaran. Fihinna mislul qabdi 'alal jamr, di hari-hari tersebut kalau orang berpegang dengan agama, dia seperti menggenggam bara api. Panas namun dilepas sesat. Lil amili fihinna, maka orang yang mengamalkan agama di hari-hari yang penuh kesabaran tersebut, mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum, maka dia mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Kata para sahabat, qila minna aminhum ya Rasulullah, pahala mereka yang beramal di hari-hari yang berat tersebut, yang bagaikan berpegang dengan agama, bagaikan memegang bara api di tangan, apakah 50 pahala mereka itu yang istiqomah tersebut seperti 50 orang di antara mereka atau kami wa Rasulullah? Qala bal minkum, bahkan 50 orang di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Lanjut. Wara bin Waddah ma'nahu min hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa lafdhuhu inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru 50 minkum. Thumma qala anba'ana Muhammad bin Sa'id anba'ana Asadun qala anba'ana Sufyan bin Uyainah an Aslama al-Basri an Sa'id bin Abi al-Hasani qala qultu li Sufyana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tujahiduna fi sabilillahi wa lam yadhhar fiikumus sakratani sakratul jahli wa sakratu hubbil 'aishi wa sakratu hubbil 'aishi wa satuhawwaluna 'an dzalika falmutamassiku yawma'idhin bil kitabi was sunnati lahu ajru 50 qila minhum qala bal minkum walahu bi isnadin anil mu'afiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba'i alladhina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutraku wa ya'maluna bi sunnati yawma tutraku. Baik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat berikutnya yang menjelaskan dari riwayat tadi. Mengapa demikian para sahabat bertanya, kok bisa orang yang akan hadir setelah para sahabat, pahala mereka yang berpegang dengan sunnah di masa fitnah yang demikian, pahalanya seperti 50 orang sahabat. Ini para ulama menjelaskan, nanti dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz, karena di masa sahabat agama itu jelas. Hadis berikutnya akan menjelaskan juga. Ya, agama itu kuat. Mereka bersama Rasul menyaksikan mukjizat. Mereka melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah SAW membaca ayat. Sementara orang-orang yang belakangan, mereka tidak pernah berjumpa Rasul, tidak pernah mendengar nasihat Rasul secara langsung, berkhutbah Rasul, membaca Quran, mereka tidak mendengar. Mereka murni didasari oleh iman, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga mereka beriman. Mengimani itu semua tanpa ada keraguan sedikit pun.
maka Allah akan balas mereka dengan pahala 50 orang sahabat secara pahala. Adapun kualitasnya tetap para sahabat yang lebih unggul. Ya, para sahabat yang lebih unggul. Barakallahu fikum. Jangan dipahami berarti orang yang di akhir zaman lebih utama dari sahabat secara keseluruhan. Tidak. Para sahabat jelas lebih utama dari segala hal. Mereka a'lam, aslam. Ya, mereka yang paling berilmu, mereka yang paling selamat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Marwahu Ibnu Waddah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Waddah. Ya, Ibnu Waddah itu makna hadis di atas yang tadi kita bacakan. Ya. Maknahu min hadisi Ibnu Umar. Secara maknanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa lafdhuhu lafadznya ialah inna min ba'dikum ayyaman lis-sabir fiha al-mutamassik bi misli ma antum alaihi al-yawm lahu ajru 50 minkum. Ini sama semakna dengan hadis yang tadi. Sesungguhnya orang-orang yang akan hadir setelah kalian mereka memiliki hari-hari yang penuh kesabaran. Di hari-hari tersebut orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama itu seperti kalian yang pada hari ini, ya, maka mereka mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Kemudian beliau menyatakan lagi, anba'ana Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami. Anba'ana Asad. Asad telah menceritakan kepada kami. Ya, telah menceritakan kepada kami. Qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah al-Imam. Sufyan ibn Uyainah telah mengabarkan kepada kami an Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri dari Sa'id bin Abi bin Abil Hasan. Qultu li Sufyan. Ya, saya bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah ketika Ibnu Uyainah membawakan hadis tersebut. Ani Nabi SAW, apakah hadis ini dari Nabi? Qala na'am, maka Sufyan menyatakan, iya. Innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian, kata Nabi kepada para sahabat, pada hari ini di atas bayyinah, di atas ilmu agama yang jelas, min rabbikum, dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian amar ma'ruf nahi munkar, kalian berjihad fi sabilillah. Walam yadhar fikum as-sakratan. Dua hal yang memabukkan belum nampak kepada kalian. Sakratul jahl, ya, yaitu ya, mabuk yang berupa mabuk pertama yaitu kejahilan. Mabuk yang kedua hubbul aish, cinta kehidupan dunia. Wasatuhawwaluna an dzalik, kalian akan dialihkan dari hal tersebut. Wal mutamassiku yauma idzin bil kitabi was sunnah lahu ajru 50. Maka orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah pada saat itu dia mendapatkan pahala 50 orang. Qila minhum qala bal minkum. Nabi ditanya, 50 orang dari kalangan mereka? Tidak, bahkan dari kalangan kalian sendiri. Dan ya, masih dengan sanad dari beliau dari Abi Mu'afiri, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda, tuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillah, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hina yutraku, ketika Al-Qur'an ditinggalkan, wa yamaluna bi sunnati hina tutraku, beramal dengan sunnahku ketika sunnahku ini juga ditinggalkan. Nah, kita bacakan syarahnya, penjelasan dari Syekh Ibn Baz. Ya, tafadhal dibaca syarah Syekh Ibn Baz. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala at-ta'liq. Hadha fihi al-hathu 'ala al-istiqamati fil ghurbati wa annahu yanbaghi lil mu'mini an yastaqima wa yahrisa 'ala al-istiqamati 'inda ghurbati an-nasi wa la yaqtarru bi kathratil halikina. Walihada qala an-nabi wala yaqtarra, itu majzum bila lanya la nahiyah. ولا يغتر بكثرة الهالكين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا الصديق هذه الآية
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Taib. Nah. Syekh bin Baz menyatakan hadza fihil hasu. Maka dalam bab ini terdapat anjuran alal istiqomah fil ghurbah, untuk tetap istiqomah di dalam keterasingan. Keterasingan dalam memegang prinsip agama secara benar. Bukan keterasingan karena nyeleneh sehingga dianggap asing. Memang ini asing dunia akhirat. Tapi kalau dianggap nyeleneh karena berpegang dengan agama, dianggap nyeleneh di dunia saja. Dianggap asing di dunia saja. Barakallahu fikum. Karena ada juga beberapa kelompok yang mereka sesat, menyesatkan. Mereka dianggap asing. Gak mau sholat di masjid kaum muslimin, gak mau bermakmum kepada imam kaum muslimin, maunya bermakmum dari kalangan dia saja, sholat di tempat dia saja. Kalau ada orang sholat di tempat mereka dipel, walaupun sekarang mereka ya bermudahanah, gak dipel di depan kita, dan mereka dianggap asing. Asingnya ini dunia akhirat mereka, karena nyeleneh. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud, yang dianggap asing ini ialah yang berpegang teguh dengan prinsip agama secara benar, dengan Quran, Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Ini yang penting. Nah, kata Syekh bin Baz, wa annahu yanbaghi lil mu'min ayyastaqim. Dan sepatutnya bagi seorang mukmin dia untuk istiqomah, wa yahris 'alal istiqomah. Bersemangat untuk tetap istiqomah inda ghurbatin nas. Ketika manusia ini ya sudah aneh. Ketika dia mampu istiqomah seperti ini, itulah karomah yang paling besar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya karomah yang paling besar bukannya seseorang bisa berjalan di udara, bukannya seseorang bisa berjalan di air, terbang. Tidak. Tapi yang karomah yang besar luzumul istiqomah. Dia tetap konsisten dalam keistiqomahan walau bagaimanapun, di keadaan apapun, dimanapun, bersama siapapun. Dia tetap berpegang dengan prinsip agama ini. Dia tidak kaku, tetapi dia tahu menempatkan diri di mana berpegang dengan agama ini. Wala yaqtara bi kasratil halikin. Dan janganlah dia tidak tertipu. Ya, atau wala yaqtarulanya la nafiyah bisa juga. Ya, dan dia kalau kita baca la nahiyah berarti dan janganlah dia tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang menyeru, mengajak kepada kesesatan, dan yang orang-orang yang tersesat. Ya, saat ini pun kita menuju demikian. Ya, kita dianggap asing, pakai yang wanita kaum muslimah pakai cadar, pakai hijab dianggap asing. Berpegang dengan agama dianggap asing. Bahkan kita baru bicara agama dibilang mabuk agama. Ya, dibilang mabuk agama, dibilang kadrun. Kadal gurun katanya. Allahul musta'an. Ya, sehingga orang-orang malu untuk menampakkan agama, berbicara dengan agama. Mereka punya prinsip kekufuran yang bernama sekularisme. Harus dipisah antara agama dengan kehidupan dunia. Ini kekufuran. Ya, seorang muslim tidak boleh sedetik pun dia terlepas dari agama. Semua kehidupan dari segi-segi kehidupan dia, sendi-sendi kehidupan dia itu diatur oleh agama. Ya, terlepas dia keliru, salah, melanggar, dia harus mengakui ini ada agama yang mengatur. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas malam ini. Kata Syekh bin Baz, "Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Lamma tala as-siddiq hadil ayah." Ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat tidak akan memberikan mudarat kepada kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Qala yaqulu Nabi, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Innan nas idza ra'au al-munkara falam yunkiruhu. Yaitu manusia apabila mereka melihat kemungkaran maka mereka tidak mengingkarinya.
ausyaka ayya ummahumullahu biiqabih, maka hampir-hampir Allah menyamaratakan mereka, orang yang tidak melakukan kemungkaran dengan yang melakukan kemungkaran. Hampir-hampir Allah menyamaratakan mereka dengan hukuman Allah. Karena yang tidak melakukan kemungkaran tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, ya, jadi ini anjuran buat kita. Kalau kita melihat kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan dia. Kalau dia nggak mampu, bilisani, dengan lisannya. Nggak mampu juga, benci dalam hatinya. Dia pergi meninggalkan kemungkaran tersebut, tapi ini adzabul iman, selemah-lemahnya iman. Apa iya kita bisa berada dalam situasi selemah-lemah imannya terus? Memang sesuai dengan kadar kemampuan. Kapan kita beramar ma'ruf? Tapi kalau kita mampu, ada orang nggak sholat, kita mampu bilang, ayo Pak, mari sholat. Mampu kita. Tapi kita nggak mau melakukan. Kita tahu orang tersebut tidak pernah sholat, tetangga kita. Dia nggak pernah sholat. Mungkin dia punya aliran kekufuran, aliran elingiun. Yang penting eling. Kita tahu dia nggak pernah sholat. Kita belajar agama, ngaji, mondok, belajar kajian khusus, taklim, kuliah di Madinah, di Libya, di ini, di itu. Belajar buku-buku berat. Lihat tetangganya nggak sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah terbesit untuk mengajak saudaranya. Tetangganya tersebut, ini belum bukan saudara ya, karena kalau nggak sholat bukan saudara. Fa in tabu wa aqamus shalawat zakat fa ikhwanukum fid din. Ya, kalau mereka tobat dari kesyirikan, mereka akan sholat, bayar zakat, baru mereka saudara kalian. Kalau nggak sholat bukan saudara. Nggak mau. Maka kata Nabi SAW, ausyaka ayya ummahumullahu biiqabih. Hampir-hampir Allah menyamaratakan mereka dengan iqabnya. Wa qawluhu wa la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka orang-orang yang tersesat tidak sanggup memudaratkan kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk minal hidayah. Termasuk di antara hidayah jika kalian mendapatkan petunjuk, kata Syekh bin Baz, al-amru bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf. Umat ini diberikan kekhususan oleh Allah sebagai umat terbaik karena umat ini punya amar ma'ruf. Nabi-nabi terdahulu nggak punya amar ma'ruf. Umat-umat mereka tidak beramar ma'ruf, jarang sekali. Adapun umat ini Allah berikan kekhususan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, itu sahabat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia, yang kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini penting ini. Ya. Burung yang memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman di negeri Sabah sana ada kesyirikan, orang-orangnya memberikan peribadatan kepada matahari. Burung tersebut Allah ceritakan di Al-Quran. Ya, ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wala yadurun nas man dalla idza istaqamu wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Maka orang-orang yang tersesat tidak mampu memberikan mudarat kepada masyarakat selama masyarakat tersebut mereka istiqomah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syekh bin Baz, ba'dun nas yadunnu annahu idza tadayani idza adda ta'ati al khassata wa hadha ghalat. Sebagian orang menyangka, ya, jika mereka telah dapat hidayah, maksudnya di ayat tersebut, la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Kata sebagian orang, ya, dia mendapatkan hidayah itu jika dia telah melaksanakan berbagai ketaatan yang khusus. Kata Syekh bin Baz, wa hadza ghalat, ini keliru minal hidayah. Yang dimaksud di antara pemahaman, jika kalian telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang tersesat tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian. Yaitu apa kata Syekh bin Baz? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hadza min asbabil hidayah. Amar ma'ruf nahi munkar. Inilah sebab hidayah.
Kalau nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka orang-orang yang tersesat memberikan mudarat kepada kita. Yaitu apa? Dapat azab dari Allah secara rata. Minimal itu. Nah, ini penting sekali. Maka mesti ada orang-orang yang ya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Minal hidayati al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Hadha min asbabil hidayati. ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه الناس لما تولى وقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر falam yunkiruhu ausyaka an ya'ummahum ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi wa kadza fi hadhihi al-ayati qala subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aytum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'ankal awam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fihinna kal qabidu 'alal jamri Allahul musta'an. Lanjut. Haula'i humul ghuraba'u alladzina yasluhuna inda fasadin nasi wa yuslihuna ma afsadan nasu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa bitamassuki bil qur'ani hina ma yatrukuhu an-nasu bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba'i fal ghuraba'u hum ahlus salahi wal istiqamati wa tanfidhul awamiri wad da'watu ila Allah inda fasadiz zamani wa taghayyuri ahlihi. Nah. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq berkuasa memegang tampuk kekhilafahan, beliau berkhutbah di hadapan manusia, para sahabat yang lainnya kaum muslimun. Kalian membaca ayat ini, namun kalian tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Namun kalian menempatkan ayat ini pada selain tempatnya, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat tidak dapat memberikan mudarat pada kalian. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Bakar, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak mengingkarinya, ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabih, maka hampir-hampir saja Allah menyamaratakan mereka dengan hukuman Allah, yang melakukan kemungkaran dan yang tidak melakukan kemungkaran, karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula dalam ayat ini Nabi SAW bersabda, bali tamiru bil ma'ruf, bahkan kalian mesti tetap beramar ma'ruf nahi munkar hingga apabila kalian melihat kekikiran, muta'an ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'saratan, dunia sebagai sesuatu yang diprioritaskan, dan semua orang yang berpendapat merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, maka jagalah diri kalian, ya, bi khassati nafsik, ya, dengan kekhususan diri kalian sendiri. Tinggalkan angkal awam, tinggalkanlah orang-orang awam yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, bukan di sini, tinggalkan di sini kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, tinggalkan amalan mereka, kita tetap memberitahu kepada mereka. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kal qabid 'alal jamr. Maka di belakang kalian ada hari-hari yang siapa saja orang yang sabar di hari-hari tersebut dengan tetap beramal istiqomah, dia seperti menggenggam bara api. Allahumma musta'an, kata Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, mereka lah orang-orang ghuraba yang terasing, yang melakukan perbaikan ketika rusaknya manusia. Mereka melakukan perbaikan agama, sunnah, akidah yang dirusak oleh manusia, oleh para musyrikun, para ahli bid'ah.
beramar ma'ruf nahi munkar, berpegang dengan Quran ketika manusia meninggalkan Quran. Kata Nabi, Islam diawali dengan asing dan akan kembali dengan asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang terasing tersebut. Siapa al-ghuraba? Yang terasing mereka adalah ahlus salah, orang-orang yang memiliki kesolehan, istiqamah. Mereka melaksanakan amar ma'ruf awamir, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, mendakwahkan manusia, mengajak manusia kepada Allah ketika zaman sudah rusak dan berubah, ya, penghuni zaman tersebut menuju kesesatan. Allahumma musta'an. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah pekan depan sekaligus khataman dari buku ini. Ya, insyaallah pekan depan kita khataman yaitu bab terakhir, bab tahdzir minal bidah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.